Shalom saudaraku, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ustadz Kainama kali ini menemukan sebuah bukti di dalam Alkitab, tepatnya di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Di mana di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 2 ini ditemukan ada satu gunung yang itu menunjuk kepada Jabal Nur atau Gua Hira. Jadi gunung ini bercahaya dan disinyalir menurut mereka Yesus juga menerima wahyu di tempat ini. Karena judul video ini adalah Yesus menerima wahyu di Gua Hira. Sebelumnya mari kita menonton video lucu-lucuan dari Ustadz Kainama dan juga Aristo berikut ini. Then see cliffs, crevices, ravines, mountain cleft. Jadi ada celah di gunung, ya, gua. Ustadz Bung Ade boleh ke Google kosong. Baik. Google kosong. Kalau enggak itu aja yang 05102 diklik. 05102-nya diklik. Siap. Nah, ini kata dasar dari tempat perlindungan. Artinya sebetulnya bukan tempat perlindungan, tapi gua. Gua, ya. Gua itu asal kata dari nahar. Nahar itu berdiri terus ke bawah, ke bawah terus. Oke, sudah. Itu lihat di bawah tuh definisi. To shine, beam, light. Jadi ada lubang gua pelan-pelannya dari 4492 yang tadi kita minahar itu. Ya. Minahar, itu asal katanya itu adalah 5102. Nahar, artinya itu satu lubang di gunung batu atau gua di gunung batu yang to shine, beam, atau bersinar. Jadi ada gua ya yang bersinar. Ya, oleh sebab itu dalam bahasa Arab disebutkan sebagai Jabal Nur Gua Hira. Ya, jadi kita bisa dapat ini. Kenapa ada hubungan? Dan ini Kainama tidak paksa-paksakan, ya, tidak asumsi liar, tidak tafsir, tidak. Karena keterangan ini dapat dari kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 2. Kebodohan macam apa lagi yang mereka sedang pertontonkan ini? Kok tidak bosan-bosannya mereka mempermalukan diri sendiri di muka umum ini ya? Nah, benarkah bahwa Hakim-Hakim 6 ayat yang kedua ini mencatat adanya Gua Hira? Jadi Gua Hira itu tercatat di dalam Alkitab. Nah, sebenarnya kalau kita melihat Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang kedua ini, kita nggak usah jauh-jauh cari nomor, bahkan bahasa asli. Nggak usah kita kesampingkan itu semua. Cukup kita melihat teks dan konteks dalam bahasa Indonesia saja. Mari kita bersama-sama membacanya ya. Ayat 1. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Jadi ini ya, gua-gua dan kubu-kubu. Oke, kita lanjutkan sampai ayat yang keempat. Sebenarnya lokasi ini di mana sih mereka membuat tempat-tempat perlindungan, yaitu gua dan kubu-kubu yang ada di pegunungan. Mari kita lanjutkan. Ayat yang ketiga, setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Jadi lokasi ini adalah di tanah Israel. Kalau kita melihat
teksnya dan juga konteksnya ini ada di tanah Israel. Jadi orang-orang Median itu menyerbu orang-orang Israel, menguasai orang Israel 7 tahun lamanya. Jadi setiap mereka panen, baik itu domba, kambing, lembunya, kemudian gandumnya, itu selalu dijarah oleh orang-orang Midian. Kemudian orang-orang Israel itu membuat persembunyian di gunung-gunung. Lokasinya di mana? Ya pasti di Israel. Kalau memang ini sampai ke dekat Gaza, oke, kita ambil saja di sini, di dekat Gaza. Kita akan melihat peta, tidak usah kita melihat bahasa aslinya atau nomor-nomornya gitu ya. Ya gunung dalam bahasa Ibraninya ya gunung, artinya adalah gunung. Gua ya gua. Tidak usah ada yang bercahaya atau gunung lobang yang bercahaya di atas gunung dan lain sebagainya. Jadi kalau saya melihat Ustadz Kainama ini, videonya ini sebenarnya kata kuncinya ada 3. Lobang, cahaya, dan juga gunung. Ya nggak jauh-jauh dari inilah ya. Oke, mari kemudian kita melihat ke sini lagi. Hakim-Hakim pasal yang kedua. Jadi lokasi ini ada di mana? Di Israel. Kemudian mari kita cari di Google, di manakah lokasi Jabal Nur atau lokasi Gua Hira. Kita klik di Google, lokasinya ada di daerah Mekah. Kemudian mari kita searching map Israel dan juga Palestina dan juga Arab, petanya gitu ya. Mari kita lihat. Nah, muncul di situ bahwa ternyata jarak antara Mekah dengan Israel itu jauh sekali. Saya sempat searching, tadi sempat searching juga, kemudian cari-cari jarak antara Yerusalem dengan Mekah. Ternyata di situ munculnya berapa? Nggak kira-kira, nggak tanggung-tanggung. Jarak antara Yerusalem dengan Mekah saja itu jaraknya adalah 1485 km. Wow, jauh sekali. Bagaimana caranya Ustadz Kainama ini ingin mencocokkan antara Jabal Nur, Gua Hira yang ada di Mekah itu dengan wilayah Israel. Wilayahnya aja sudah berbeda. Jarak antara Mekah dengan Israel aja itu sudah ratusan bahkan ribuan kilometer. Sudah saya sebutkan tadi bahwa jarak antara Mekah dengan Yerusalem saja itu 1485 km. Itu jauh sekali loh ya. Bagaimana Ustadz Kainama ini memaksakan kehendaknya bahwa Jabal Nur yang ada di Mekah itu ada di wilayah Israel. Ya nggak bisa. Gini loh ya. Ini kan namanya kebodohan yang dipertontonkan. Terlalu memaksakan mereka ini untuk menjadi pintar. Padahal kalau dicek begini aja, sudah tahu, kelihatan kalau mereka ini sedang berbohong. Ayolah jemaahnya Ustadz Kainama dan Aristo ini yang cerdas. Nggak usah banyak-banyak, cerdasnya dikit aja. Kalau mereka ngomong, cocokkan dengan Google. Kan Ustadz Kainama sudah sering kali memberikan tutorial mengenai penggunaan Google, data yang valid dari Google. Pakai itu nasihatnya. Jadi cek di Google benar atau enggak. Nah ini kita cek. Ternyata lokasinya berbeda. Nggak usah repot-repot, buang-buang tenaga, buang-buang waktu untuk cari bahasa asli, nomor-nomor strongnya dan lain sebagainya. Nggak usah. Dicek di sini aja udah ketahuan bahwa mereka berdua sedang berbohong. Orang yang berbohong seperti ini, terus-terus berbohong, ya kalau tidak disanggah, tidak diluruskan, seperti saya ini, maka kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh mereka itu akan dianggap sebagai kebenaran. Jadi itu ya, lucu sekali memang mereka ini. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.